Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, adik-adik semuanya, mungkin sudah banyak tahapan-tahapan yang kalian lewati, mulai dari SNMPTN, SBMPTN, dan ujian-ujian masuk kampus-kampus favorit di Indonesia. Mungkin masih ada beberapa kampus yang masih melakukan seleksi, termasuk salah satunya adalah Universitas Sumatera Utara. Oke, pada video kali ini kakak khusus nih mau share soal TKPA Bahasa Indonesia untuk menemani kalian dalam menghadapi ujian masuk Universitas Sumatera Utara, terutama seleksi mandiri. Oke, ada satu hal yang harus kita tekankan di dalam hidup ini, jangan pernah menyerah, karena keberhasilan akan berpihak pada orang yang gigih, tapi bukan dan tidak harus pintar. Oke, langsung saja kita masuk kepada soal nomor 26 ya, karena ini sudah pembahasan TKPA part ketiga. Validitas tes yang digunakan untuk menguji calon-calon karyawan perusahaan itu masih diragukan. Kata yang tepat untuk menggantikan kata validitas dalam kalimat tersebut adalah A. Kebenaran, B. Kesahihan, C. Keandalan, D. Kelengkapan, atau E. Keterpercayaan. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 26 ini adalah yang B, kesahihan. Apa alasan kakak menjawab jawaban yang benarnya itu B? Penjelasannya, validitas memiliki persamaan kata, yaitu menurut cara yang semestinya. Berlaku, bisa, sah. Oleh karena itu, kata yang tepat untuk menggantikan validitas adalah kesahihan. Jadi validitas itu kayak suatu yang sudah diakui kayak gitu. Nah, makanya berarti sudah diakui oleh masyarakat secara keseluruhan, sudah berlaku secara umum. Itu yang kita maksud dengan kata yang tepat untuk menggantikan validitas, yaitu sahih, yaitu sudah berlaku umum. Nomor 27, dalam setiap perhitungan penanggalan kalender Masehi dikenal adanya istilah tahun kabisat yang ditandai dengan adanya perbedaan jumlah hari di bulan Februari. Setiap beberapa tahunkah tahun kabisat itu terjadi? A. 4 tahun sekali, B. 2 tahun sekali, C. 3 tahun sekali, D. 5 tahun sekali, atau D. Setiap tahunnya sekali ya, 1 tahun sekali. Ini kalimatnya agak belibet. Atau E. 5 tahun sekali. Nah, siapa nih yang masih nggak kenal dengan istilah tahun kabisat dan kapan terjadinya tanggal yang menentukan masuknya kita ke tahun kabisat itu? Ini sudah rahasia umum ya. Jawaban yang benar yaitu A. 4 tahun sekali. Kabisat dikenal sebagai tahun yang jumlah harinya 366 hari dalam 1 tahun. Jumlah hari dalam bulan Februari adalah 29. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali yang menyebabkan jumlah hari pada bulan Februari berubah. Jadi adanya tanggal 29 pada bulan Februari terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, itulah yang kita sebut dengan tahun kabisat. Nomor 28, pemakaian kalau secara tepat dapat dijumpai dalam kalimat A. Rencana pemberian insentif untuk anggota dewan selama sidang pansus senturi dapat ditinjau ulang kalau dipandang perlu. B. Banyak SMK di Yogyakarta tidak menyangka kalau anggaran uji kompetensi tidak turun tahun ini sehingga pencairan dana untuk melaksanakannya sebagian besar dibebankan kepada siswa. C. Banyak orang tidak menyangka kalau bank yang relatif tidak terlalu besar itu diselamatkan dengan bailout yang jumlahnya tidak rasional. D. Sering tidak disadari kalau uploading foto-foto seronok para remaja di Facebook dapat mengundang prasangka negatif. Yang E. Para pembalak tidak mau tahu kalau aktivitas yang dilakukannya itu bisa berakibat fatal terhadap ekosistem beberapa tahun kemudian.
Nah, kalian jawab apa nih penggunaan kata hubung kalau yang tepat? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A. Kenapa A, Kak? Kalau merupakan kata penghubung yang digunakan sebagai kata penghubung untuk menandai syarat. Seandainya dan bagi titik dua adapun, maka yang tepat di sini adalah yang A. Rencana pemberian insentif untuk anggota dewan selama sidang pansus senturi dapat ditinjau ulang kalau dipandang perlu. Jadi ada syaratnya ya, kalau itu diperlukan maka ditinjau ulang. Nomor 29, gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tidaklah mengherankan jika ia mendapat pujian selangit dan menarik semua orang dari segala umur dan lapisan masyarakat. Adalah A. Peyoratif, B. Pleonasme, C. Hiperbola, D. Hiperaktif, atau E. Totem proparte. Nah, apa ini Kak yang ada di option kok aneh-aneh semua gitu, kok nggak familiar? Nah, Kakak akan menjelaskan satu persatu. Peyorasi adalah gaya bahasa yang menjadi lebih buruk dari yang sebelumnya, seperti kata tolol, lelet, dan lain-lain. Pleonasme adalah gaya bahasa yang menambahkan keterangan pada kenyataan yang sudah jelas, seperti turun ke bawah. Nah, C. Hiperbol adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan seperti pada soal. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang C. Tidaklah mengherankan gitu jika ia mendapat pujian selangit. Mana ada pujian yang sampai ke langit? Nah, itu kan lebay kayak itu. Nah, yang D. Hiperaktif bersifat sangat aktif, tidak termasuk salah satu jenis majas, tetapi adalah sikap. Totem proparte, gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh objek, padahal yang dimaksud hanya sebagian, seperti pada kalimat Indonesia berhasil menyabet 4 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Jadi digunakan untuk objek yang detail. Nah, oke, jawabannya yang C ya, hiperbol. Soal nomor terakhir untuk kesempatan kali ini, kalimat berikut ini mengandung kata imbuhan ke dan an yang bermakna sama kecuali A. Tanpa disadarinya motornya kehabisan bensin sehingga dia terpaksa mendorongnya sampai pom bensin terdekat. B. Setelah pemerintah pusat turun tangan, kelaparan di wilayah itu dapat diatasi. C. Ketika banjir melanda Jakarta, banyak anak-anak korban banjir kedinginan karena terlambat dievakuasi. D. Anak saya ketakutan melihat film horor yang ditayangkan di televisi. E. Rumah-rumah di komplek perumahan mewah juga kebanjiran pada musim hujan tahun ini. Nah, menurut kalian apa yang tidak cocok imbuhan ke-an-nya? Jawabannya itu yang A. Pada soal A, makna ke-an pada kata kehabisan memiliki pengertian yaitu kehilangan atau sudah habis, terpakai, ataupun juga terjual. Sedangkan pada kalimat lain, makna kean yang ada memiliki pengertian menjadi. Oke, sekian dulu pembahasan TKPA part ketiga Bahasa Indonesia untuk ujian seleksi mandiri USU kita. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf, kesalahan datangnya dari kakak, pengampunan datangnya dari Tuhan. Kita ketemu lagi di pembahasan TKPA part keempat. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.